Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dengan NIM 22020460109, kelas 02 Teknik Elektro D4. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asriyadi, SPD MPD. Pembahasan pertama yaitu mengenai identitas nasional. Adapun definisi dari identitas nasional, identitas ialah jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Adapun pengertian dari nasional ialah kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Adapun dalam sumber historis, pembentukan identitas nasional dimulai pada kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dilanjutkan pada Kongres Kebudayaan pada tahun 1918, dilanjutkan pada Kongres Pemuda kedua ataupun Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan pasca Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang. Dalam sumber sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Adapun dalam sumber politis, identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembagian jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ataupun bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, adapun urgensi dan tendensi identitas nasional. Identitas nasional ini pun berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1945. Yang pertama yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya adapun 3 kategori urgensi. Yang pertama jati diri, yang kedua nilai-nilai yang dianggap baik, yang ketiga faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Adapun tendensi identitas nasional, yang pertama bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa, yang kedua dapat mempersatukan negara-negara dan bangsa, dan yang ketiga ciri khas bangsa. Selanjutnya adapun unsur-unsur dinamika serta tantangan. Menurut sumber legal formal identitas nasional, 4 pertama diantaranya bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 hingga Pasal 24. Selanjutnya bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 25 hingga Pasal 45. Selanjutnya lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 46 hingga Pasal 57. Selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 58 hingga Pasal 64. Selanjutnya adapun contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. 4, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Selanjutnya adapun tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapatkan tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti tanggapan menurut Azyumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, dan yang ketiga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.
Selanjutnya yang akan kita bahas materi kedua yaitu integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional ini dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini ada disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli ataupun penulis. Yang pertama, menurut Safroedi Bahar, bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Noer Arfani berpendapat bahwa pembentukan suatu integrasi nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang kedua, Juliatus Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Surbakti pada tahun 2010 berpendapat bahwa proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan Indonesia dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian adapun jenis-jenis integrasi nasional. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik ini lazim disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi lazim disebut dengan integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya ataupun integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Jadi dapat kita simpulkan jenis-jenis integrasi nasional ini terbagi atas 3. Yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya. Adapun dinamika integrasi nasional. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi. Terdapat 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang keempat, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya, adapun tantangan integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional ini terbagi atas 2 dimensi. Yang pertama dimensi horizontal dan yang kedua dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Selanjutnya, dimensi vertikal. Tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya pada konstitusi negara Indonesia. Adapun konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia ataupun konstitusi negara Indonesia. Konstitusi ialah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Adapun dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Adapun dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Adapun fungsi dari konstitusi. Yang pertama, berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi, mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya.
dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang keempat, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Yang pertama tadi yaitu organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian dan tentang prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Selanjutnya, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur khusus dalam bab 14 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Nomor 4, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Selanjutnya, nomor 5, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang itu. Adapun dinamika dan tantangan dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 pada tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Serikat pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru sampai dengan 1998. Nah, selanjutnya adapun beberapa tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945, menghapus doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan sumber hukum penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ataupun KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Adapun kewenangan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Selanjutnya, adapun perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR. Selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau founding father Indonesia sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, serta 2022. Perubahan yang dilakukan dimaksud guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.